Oke. Untuk hari ini kita akan membahas topik mengenai cahaya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai cahaya. Biasanya di cahaya ini yang pertama kali dibahas itu adalah mengenai sifat-sifatnya. Jadi mengenai sifat dari cahaya. Oke. Nah, ada banyak sih sebenarnya sifat-sifat dari cahaya ini. Kalau kita mau bahas satu persatu, itu kita mulai saja dari seperti ini. Ya, cahaya ini kita bisa buat begini saja ya. Cahaya ini merupakan salah satu jenis gelombang ya. Jadi ini merupakan gelombang. Ya, merupakan gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik ya. Magnetik. Artinya dalam perambatannya dia tidak membutuhkan medium. Nah, gelombang elektromagnetik ini sendiri tergolong kepada gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus arah getarnya ya. Nah, kemudian di sini cahaya itu merambat lurus ya. Jadi cahaya itu merambat lurus. Merambat lurus itu sebenarnya ya. Kemudian di sini cahaya itu dapat mengalami beberapa hal, yaitu cahaya itu dapat mengalami pemantulan. Jadi, cahaya dapat dipantulkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian cahaya ini dapat dibiaskan. Dibiaskan atau mengalami yang namanya pemantulan. Pembiasan ya. Berikutnya cahaya ini dapat mengalami yang namanya perpaduan atau disebut interferensi. Penggabungan atau perpaduan, interferensi. Kemudian cahaya juga itu dapat mengalami yang namanya polarisasi. Nah, polarisasi itu penyaringan atau penyerapan ya. Kemudian cahaya juga ini dapat mengalami dispersi. Mengalami dispersi ya. Kemudian cahaya juga ini dapat mengalami yang namanya pelenturan. Istilahnya adalah difraksi. Nah, itu adalah sifat cahaya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat di sini sifat cahaya itu kecepatannya, cepat rambatnya, ya, cepat rambat dalam ruang hampa, ya, dalam ruang hampa itu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, itu adalah beberapa sifat cahaya. Nah, kalau untuk ini tadi dispersi ini artinya penguraian ya. Penguraian ya. Kalau difraksi pelenturan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang sifat-sifat yang kita bahas ini? Oke ya. Nah, sementara itu dulu untuk sifat-sifatnya. Selanjutnya kalau berbicara tentang cahaya, ini kita biasanya membahas tentang cermin. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang cermin. Nah, Pak, saya izin ke Pak sebentar ya. Oke, siap-siap. Kepalanya jadi merah.
Oke ya, oke. Sudah ya, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai cermin. Cermin ini adalah suatu benda ya yang bisa memantulkan cahaya gitu. Jadi untuk cermin itu biasanya pembagiannya ada dua macam di sini. Yang sering dibahas itu yang pertama adalah mengenai cermin datar. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai cermin lengkung. Nah, seperti itu ya. Nah, cermin lengkung sendiri ini biasanya yang dibahas ada dua, terbagi dua di sini ya. Yaitu ada namanya istilahnya cermin cekung. Cermin cekung. Dan yang satu lagi itu namanya cermin cembung. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang cermin ini. Oke. Nah, namun sebelum masuk ke sini, kita coba bahas tadi saya lihat di situ ada soal uji pemahaman ya. Jadi kita coba bahas soal uji pemahamannya dulu di halaman itu ya. Saya lupa. Ini di halaman 202 ya. Oke. Saya tampilkan dulu soalnya. Nah, ini soalnya ada 5 soal di sini. Kita coba jawab satu persatu. Kita mulai dari yang pertanyaan yang pertama. Ya. Untuk soal nomor 1, jelaskan pengertian dualisme cahaya. Nah, jadi di sini ketika membahas cahaya itu ada istilah yang namanya dualisme cahaya. Nah, yang maksud dengan dualisme cahaya ini adalah cahaya ini bisa mengalami dua perilaku. Ya, jadi kalau gitu, ini kita bisa definisikan saja seperti ini. Dualisme cahaya itu artinya adalah cahaya dapat berperilaku. Ya, cahaya dapat berperilaku sebagai gelombang ya, ini sebagai gelombang dan juga ya, sebagai partikel. Nah, itu adalah definisi dari dualisme gelombang. Jadi kata kuncinya di sini adalah gelombang. Cahaya itu adalah gelombang atau cahaya adalah partikel. Nah, begitu ya. Jadi kalau tentang cahaya itu ketika kita membahas cahaya itu adalah sebuah gelombang, nantinya sifat partikelnya akan hilang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbicara tentang cahaya adalah sebuah partikel, sifat gelombangnya hilang, begitu ya. Jadi itulah yang disebut dualisme cahaya. Dia memiliki dua perilaku, bisa sifat sebagai gelombang, bisa sifat sebagai partikel. Sampai ini bisa dipahami? Bisa. Pak, saya izin sambil makan ya. Oke ya, silakan, Bapak. Oke, kemudian yang kedua ya.
pertanyaan kedua di sini katanya jelaskan bukti cahaya merambat lurus ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa sih. Misalkan begini ya. Bukti cahaya merambat lurus. Ini sebenarnya mudah ya. Kita bisa lihat dari sinar laser ya. Kalau punya printer laser center laser ya, itu kan kalau kita sinari kita nyalakan nanti dia akan merambat lurus, itu sudah terlihat. Nah, tapi biasanya bukti cahaya merambat lurus ini itu paling sering contohnya adalah tanggerhana ya. Jadi kalau berbicara tentang cahaya merambat lurus itu di sini kita bisa jawab, saya ambil saja yang ini ya, yang paling sering itu dari internet saja. Ini buktinya ya. Yang pertama, terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nah, peristiwa ini membuktikan kalau cahaya itu merambat lurus ya. Kemudian terjadinya bayang-bayang gelap di belakang benda. Nah, ini kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini ya. Kalau seandainya gambar terjadinya peristiwa gerhana ya. Nah, ini kita lihat ini. Yang merah ini kita misalkan sebagai matahari. Yang di tengah ini bulan kecil, yang ini bumi. Nah, cahaya itu merambat lurus ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, kalau gerhana matahari itu posisinya yang bawah ya. Matahari, bulan. Gerhana matahari itu yang ini ya, yang atas, yang bawah gerhana bulan. Nah, kalau posisinya seperti ini membuktikan ya kalau cahaya dari matahari itu bisa terhalang oleh bumi atau bulan. Ini bulan atau bumi. Begitu. Nah, ini buktinya cahaya merambat lurus. Nah, kemudian yang kedua, ya karena dia merambat lurus artinya di sekitar daerah terjadinya gerhana ini nanti akan terjadi bayang-bayang gelap. Gitu. Jadi ada tempat yang tidak tersinari oleh cahaya. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Selain ini bisa saja ya pakai sinar laser ya. Sinar laser kan itu kalau kita nyalakan misalnya senter laser itu kayaknya akan kelihatan merambat lurus, itu contoh yang lain. Tapi yang paling umum ini. Bisa ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana interaksi cahaya mengenai materi, sorry. Pertanyaan ketiga itu interaksi cahaya ketika mengenai materi. Nah, untuk hal ini kita jelaskan dengan menggunakan sifat dari cahaya tadi. Ya, jadi ketika cahaya mengenai suatu materi, maka cahaya ini akan mengalami pemantulan. Ya. Jadi ada peristiwa pemantulan di situ. Jadi jawabannya boleh saja kita menjawab ketika cahaya berinteraksi dengan materi, yang terjadi adalah cahaya dapat mengalami pemantulan, pembiasan seperti itu. Ya. Jadi ini saja kita buat ya. Ini aja ya. Kita jawab, ini jawabannya. Jadi sama aja, ini sebenarnya bahasanya sifatnya ya. Ketika cahaya mengenai materi, yang terjadi adalah terjadinya peristiwa pemantulan. Jadi dari sifat ini kita bisa jawab gini. Terjadi peristiwa pemantulan. Ya. Kemudian terjadi peristiwa pembiasan. Ya. Terus terjadi peristiwa interferensi. Kemudian terjadi peristiwa apa nih? Polarisasi ya. Polarisasi. Dan peristiwa ini. Dispersi. Dan terakhir difraksi. Nah, inilah yang terjadi kalau cahaya mengenai materi. Sampai sini paham ya?
Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, jelaskan jenis-jenis pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya itu ada dua biasanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini jenis pemantulan itu ada dua. Yang pertama itu biasa diistilahkan sebagai pemantulan teratur. Ya, saya ambil dari sini saja. Jawabannya yang pertama, pemantulannya disebut sebagai pemantulan teratur. Sebentar ya. Sebentar ya, izin sebentar ya. Oke ya, saya ulang ya. Pemantulan yang pertama itu disebut sebagai pemantulan teratur. Ya. Kemudian yang kedua ini disebut sebagai pemantulan bau. Nah, perbedaannya apa? Ya, kalau ditanya perbedaannya begini, ya. Untuk pemantulan teratur ini, ya, pemantulan teratur, ya, ini terjadi karena begini, cahaya memantul, ya, memantul pada permukaan datar, ya, permukaan yang datar. Nah, sementara kalau pemantulan baur itu terjadi, cahaya itu memantul pada permukaan kasar, permukaan yang kasar. Nah, kedua jenis pemantulan ini itu memiliki keuntungan gitu, ya. Jadi keuntungannya ada beberapa hal nanti yang bisa kita terapkan seperti kayak pemantulan teratur. Ini nanti kita bisa terapkan pada cermin. Kalau pemantulan baur itu bisa kita terapkan misalkan pada dinding ruangan. Ya, jadi ketika dinding ruangan itu permukaannya kasar, cahaya akan disebarkan ke sembarang arah. Jadi makanya bisa terlihat terang. Oke, ini bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Nah, kemudian yang nomor 5, mengapa benda gelap dapat dilihat oleh mata ya? Pertanyaan kelima. Di sini benda gelap dapat dilihat oleh mata. Nah, ini terjadi karena adanya peristiwa pemantulan ya. Jadi ini berarti kita bisa jawab seperti ini saja. Karena adanya peristiwa pemantulan. Karena adanya peristiwa pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya inilah yang menyebabkan cahaya yang datang ke suatu benda itu nanti dipantulkan. Nah, jadi pemantulannya ini bisa saja mengenai cahaya, mengenai mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Paham ya? Bisa ya? Oke.
Oke. Nah, selanjutnya ya. Halo. Halo. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai cermin ini tadi ya. Jadi tadi di awal cermin kan kita bagi jadi dua, cermin datar, cermin lengkung. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama kita bahas cermin datar. Ya. Oke, ini untuk cermin datar. Nah, pada cermin datar ini yang berlaku adalah peristiwa pemantulan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini yang terjadi itu pada cermin datar adalah peristiwa pemantulan. Peristiwa pemantulan cahaya. Nah, karena terjadi peristiwa pemantulan cahaya, maka akan berlaku yang namanya hukum Snellius. Ya, jadi kita perlu mempelajari hukum yang berlaku pada peristiwa pemantulan. Ya, jadi di sini ada namanya hukum Snellius ya untuk peristiwa pemantulan. Jadi menurut hukum Snellius ini begini, misalkan nih, ini ada sebuah cermin. Katakanlah cermin ini menghadap ke arah atas, ya. Jadi menghadap ke arah atas. Kalau begitu, ini bagian yang saya arsir ini belakangnya cermin, ya. Nah, kalau cermin ini posisinya menghadap ke atas, terus saya punya garis bantu di sini ya. Misalkan ini yang tegak lurus bidang dengan cerminnya ya, itu saya istilahkan sebagai garis normal ya. Jadi di sini ada istilahnya garis normal atau kita namakan itu N. Nah, apabila ada cahaya yang melewati menuju ke cermin, misalnya membentuk sudut, misalnya ini terdapat cahaya yang datang menuju ke cermin seperti ini, di mana di situ terhadap garis normal dia membentuk suatu sudut. Katakanlah ini misalkan sudutnya kita namakan saja I. Sudutnya itu kita namakan I. Ya. Nah, jadi sinar ini kita sebut sebagai sinar datang. Saya singkat SD. Nah, sinar datang, maka sinar ini oleh cermin akan dipantulkan. Nah, jadi pemantulannya itu ke arah sini. Ya. Sehingga di sini sinar pantulnya ini saya istilahkan sebagai SP, sinar pantul, akan membentuk sudut juga terhadap garis normal, yaitu misalkan R sudutnya. Nah, menurut hukum Snellius, yang bunyi hukum Snelliusnya yang pertama untuk peristiwa pemantulan ini adalah begini, ya. Sinar datang, ya kalau saya tulis SD, paham ya? SD sinar datang, kemudian garis normal itu N, kemudian sinar pantul, ya, ini terletak pada satu bidang datar. Ya, jadi terletak pada satu bidang datar. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Snelliusnya yang pertama. Nah, kemudian yang hukum Snellius yang kedua untuk peristiwa pemantulan ini itu menyatakan begini. Besar sudut sinar datang itu akan sama dengan besar sudut sinar pantul R, begitu ya. Jadi ingat I di sini adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang terhadap garis normal, itu besarnya sama dengan R, sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah hukum Snellius tentang pemantulan ini tidak hanya berlaku pada cermin datar, ini juga sebenarnya berlaku juga pada semua cermin gitu. Nah, jadi nanti ini akan dipakai juga di cermin lengkung. Nah, mengenai cermin datar ini biasanya ada dua hal yang sering dibahas pada cermin datar. Ya, yang pertama ini dulu lah.
kita bahas misalnya kalau ketemu pemantulan yang terjadi pada cermin seperti ini kasusnya misalnya. Sebentar ya. Sebelum bahas dua hal itu kita bahas ini dulu lah ya. Sifat sifat ya. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Pada cermin datar. Ini dulu ya. Yang pertama, bayangan yang dihasilkan ini pasti ukurannya sama besar ya. Jadi bayangannya itu akan ada di belakang cermin, itu sering disebut maya istilahnya. Kemudian posisinya pasti tegak tapi terbalik posisinya, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri gitu. Nah, untuk ukuran itu akan sama besar. Nah, inilah yang akan terjadi ketika cahaya ya dipantulkan dari cermin dan bayangan yang terbentuk itu akan bersifat maya, tegak dan sama besar. Ingat, tegaknya ini adalah berubah posisi ya, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Begitu. Paham ya? Oke, nah selanjutnya baru kita bahas yang dua hal mengenai cermin datar tentang perhitungan ya. Jadi kasusnya yang pertama ini adalah seperti ini. Ada dua cermin membentuk suatu sudut. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini cermin yang pertama misalkan begini, ya, dia mengarah ke arah bawah. Jadi ini yang saya arsir bagian ini. Kemudian cermin yang kedua itu misalkan mengarah ke arah atas, di mana kedua cermin ini saling mengapit ya. Mengapit dengan sudutnya itu kita misalkan saja sebesar alfa, ini sudutnya. Nah, apabila di antara dua buah cermin datar yang mengapit suatu sudut alfa ini kita letakkan sebuah benda, misalkan sebuah benda titik di sini, ya. Nah, benda ini akan dipantulkan berkali-kali oleh kedua cermin tersebut, gitu. Jadi kita dapat menentukan jumlah bayangan yang terbentuk dari hasil pemantulan atau proses pemantulan yang terjadi pada dua buah cermin yang mengapit ini. Ya, jadi jumlah bayangan yang terbentuk itu diistilahkan sebagai N. N ini adalah 360 derajat dibagi dengan sudut apit antara dua cermin dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk menentukan jumlah bayangan. N ini adalah menyatakan jumlah bayangan ya yang terjadi pada dua buah cermin yang saling mengapit ya. Dua buah cermin yang mengapit sudut sebesar alfa. Paham ini rumusnya? Ya, jadi nanti kalau ditanya dari mana, ini sebenarnya rumusnya diturunkan dari rumus peristiwa apa hukum pemantulan ini. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu bahas gimana cara membuktikannya, kita langsung ingat rumus jadinya saja ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kasusnya adalah seperti ini, yang biasanya disoal tentang cermin datar. Nah, misalkan di sini terdapat sebuah cermin, ya. Saya buat dulu, misalkan ini lantai, ya, ini lantainya. Kemudian di situ berdiri sebuah cermin. Kita anggap di sini ada sebuah cermin dengan posisi berdiri seperti ini, ya. Cermin ini mengarah ke arah kanan, berarti yang saya arsir ini adalah bagian belakang cermin. Lalu terdapat sebuah benda, misalkan, ya, atau misalnya ada orang lah. Di sini misalnya ada orang. Katakanlah ini ada orang. Atau benda saja. Benda sajalah yang mudah ya. Ini ada sebuah benda berdiri di depan cermin dengan memiliki ketinggian tertentu, misalnya ya, ini, ya, oke. Nah, kalau kita perhatikan begini, ya, di sini ada
syarat ya. Jadi kalau ini kita misalkan pakai garis bantu, ini saya tarik garis bantu di bagian atas ini ya. Ini kita akan lihat di sini cerminnya punya tinggi. Untuk ketinggian cermin di sini kita buat dari ujung atas ke ujung bawah, kita istilahkan ini sebagai ketinggian cermin itu misalkan H ya. Jadi simbol H di situ adalah saya tulis sebagai tinggi cermin. Kemudian kalau di sini ada benda, bendanya ini misalkan saya buat tingginya itu saya buat sebagai H kecil. H kecil ya. Jadi H kecil ini saya namakan sebagai tinggi benda. Nah, yang sering menjadi kasus adalah yang ditanya itu adalah tinggi dari cermin minimum supaya seluruh benda ini terlihat di cermin, gitu. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu, kamu tinggal menggunakan persamaan seperti ini saja. H minimum, tinggi minimum cermin yang kita gunakan untuk melihat benda supaya terlihat dari ujung bawah sampai atas, itu gunakan saja rumus ini, setengah dari H gitu ya. Jadi ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan ketinggian cermin minimum untuk bisa melihat seluruh bendanya. Paham sampai sini? Paham. Ya. Jadi di cermin datar biasanya yang dua ini yang paling sering, sama satu soal hitung-hitungan itu biasanya berhubungan dengan konsep hukum Snellius ini gitu. Ya, coba kita lihat, siapa tahu di LKS-nya itu ada soal yang harus dikerjakan, soal latihannya ya. Saya lihat dulu di soal latihannya ada tidak? Cermin datar ya. Oh ini. Ini ada. Oke, ada ya. Berarti hitunglah jumlah bayangan terbentuk. Oke. Nah ini ya. Kita coba bahas, ada soal di LKS itu di halaman 217 ya. Saya coba ambil soal yang berhubungan dengan cermin datar itu. Yang pertama ada di soal nomor 4. Ya, jadi ini. Ini dulu kita bahas yang pertama ya. Hitung jumlah bayangan yang terbentuk dan lukiskan bayangannya pada dua cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, berarti kasus yang kita gunakan untuk mengerjakan soal ini adalah kasus yang ini. Ya. Dua buah cermin itu saling mengapit sudut. Nah, ini kita pakai ini saja. Tapi di sini disuruh dilukiskan ya. Oke, kita coba hitung dulu ya. Untuk yang A itu dengan menggunakan persamaan ini diketahui alfanya 60 derajat. Berarti N-nya adalah yang ditanya di sini N-nya ya. Yang ditanya N-nya. Berarti 360 derajat dibagi alfanya itu 60 derajat dikurangi 1. Berarti N-nya adalah 360 bagi 66 kurang 1 itu berarti 5. Nah, akan terbentuk 5 buah bayangan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita cari hitung nilainya dulu ya. Nanti kalau lukisnya belakangan. Coba yang B. Ini kan ada dua yang ditanya ya. Ada jumlah bayangan sama yang lukis. Yang B, kalau sudutnya dikasih tahu ini alfanya sama dengan 45 derajat. Nah, yang ditanya sama berapa KN-nya. Nah, berarti dengan menggunakan rumus di samping itu, kita dapat hitung nih N-nya adalah 360 derajat dibagi dengan 45 derajat dikurangi 1. Berarti ini N-nya adalah 360 bagi 45 itu berapa? 9 ya.
9 ya. Kemudian sorry, ini 48 ya. Berarti ini 7 ya. 7 bayangan. Nah, itulah jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, sekarang kita akan menggambarkan nih, karena diminta lukiskan bayangannya pada 2 cermin datar yang membentuk sudut. Nah, kalau disuruh melukiskan bayangannya, ini agak sebenarnya tinggal penerapan ini saja. Hukum Snellius ini. Sinar datang, garis normal, sinar pantul itu akan terletak pada satu bidang datar, dan kemudian besar sudut sinar datang, besar sudut yang dibentuk sinar datang terhadap garis normal itu harus sama dengan besar sudut sinar pantul terhadap garis normal. Nah, itu untuk melukiskannya. Jadi kalau kita terapkan itu, nanti bisa akan terbukti kalau bayangan yang terbentuk itu adalah sesuai dengan nilai yang sudah kita cari tadi. Nah, coba ini kita coba lukis ya. Kalau melukisnya itu berarti kita gambar dulu ya. 2 buah sudut. Mungkin kita coba jawab yang A ya. Untuk yang A mungkin saya bisa pakai garis bantu dulu di sini. Ya. Kalau disuruh melukis ini gambarnya sih harus rapi ya, baru bisa nanti terbukti. Ini sumbu X dan sumbu Y-nya saya sudah buat begini ya. Kemudian 60 derajat itu berarti ada satu cermin di sini. Misalkan ini cermin yang pertama di arah sumbu X saja kita bikin ya. Di sini ya. Sumbu X-nya itu cermin yang pertama. Kita arsir ke arah bawah begini, berarti dia menghadap ke atas. Lalu satu lagi ada cermin yang mengarah ke bawah tapi membentuk sudut sekitar 60. 60 berarti di sini ya. Kira-kira kalau ini 45, 60 mungkin beginilah. Tapi ini gambarnya harus rapi sih supaya bisa kelihatan nanti. Supaya nggak salah ya. Nah, ini yang diarsir begini artinya dia menghadap ke bawah. Nah, kalau kita letakkan sebuah benda di sini ya. Benda berarti benda ini nanti kita harus kenakan sinar ya. Berarti di sini ada garis normal. Coba kita bantu pakai apa ya? Di sini mungkin ya. Misalkan ini garis normal. Ini garis normal untuk cermin yang bawah. Kemudian kita pakai garis bantu lagi nanti. Oh, ini saja dulu. Kita datangkan sinar. Yang pertama sinar. Ini ya. Sinar ini datang melewati ini, nanti akan dipantulkan ya. Dipantulkan ke arah sini. Agak repot juga ya gambarnya. Baru di sini kita harus buat garis normal kembali. Untuk garis normal yang kedua itu di sini. Yang tegak lurus bidang kira-kira seperti ini. Sinar ini nanti akan dipantulkan lagi. Wow, agak repot ya. Ini. Begini. Dengan sudut yang sama. Kemudian di sini nanti akan ada garis normal lagi. Di sini ada garis normal lagi. Menyebabkan apa? Sinar ini akan terpantul ya. Terpantul ke sana. Wah, ini kurang panjang ya. Aduh, agak repot ya kalau menggambarnya. Ada cara yang lain nggak ya? Ini kurang besar. Idenya tahu nggak? Idenya bisa? Oh, bisa. Atau gini ya? Oh ya, ada cara yang lebih mudah kayaknya. Kayaknya seperti ini aja. Kita pakai ide ini. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, maya, tegak, sama besar. Oh, pakai itu saja kita coba. Ya. Jadi kalau pakai itu berarti kalau ini bendanya, ya,
Berarti ini kan punya jarak ke cermin pertama. Berarti kira-kira bayangannya satu akan ada di sini. Ya kan? Kemudian ini kan punya jarak ke cermin ini. Berarti di belakangnya akan ada sama besar di sini satu. Ya kan? Nah, kemudian gini saja ya. Ini lebih mudah sepertinya. Ini benda bayangan yang pertama. Ini bayangan yang kedua. Nah, bayangan yang terbentuk pada cermin 2 maksud saya. Nah, kalau sudah, bayangan itu akan dipantulkan lagi. Berarti bayangan ini akan dipantulkan oleh cermin yang ini, yang di atas. Ya, sehingga kalau dia di sini posisinya, itu berarti nanti akan terpantul bayangan di sebelah sini. Kita ukur jarak ini ke sini, itu sama dengan di sini. Nah, ini. Jadi akan terbentuk di sini satu. Gitu. Ya. Kemudian nih, benda yang kedua ini jaraknya kalau diukur jaraknya ini ke sini. Ya, berarti dia akan memiliki bayangan di cermin yang pertama dengan jarak yang sama kira-kira di sini. Nah, begitu ya. Ini bayangan dari cermin yang kedua. Nah, lalu ada lagi yang bisa dipantul nih. Ini kurang ini ya, kurang. Tapi harus diukur nih. Di sini ya. Nah, selanjutnya yang ini itu bisa dipantulkan lagi. Yang ini kurang satu ya. Ini dipantul ke sini. Yang ini akan dipantulkan garis normalnya mana? Maksud saya ini ngerti nggak? Agak susah sih saya menggambarnya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Ya, jadi benda yang ini atau gini aja lah. Nanti coba kamu ini saya ukur aja lah. Yang ini kan bendanya terhadap cermin satu, ini cermin satu. Ya, katakanlah ketinggiannya Y. Artinya ini akan dipantulkan, akan memiliki bayangan di cermin pertama ya sebesar Y juga. Berarti ini bayangannya di sini. Ya, ini juga sudutnya 45 kan? Coba kalau ini pakai kita misalkan ini pakai yang 60 derajat. Oh. Gitu ya, misalnya. Cuma gambarnya harus benar, saya nggak punya busur pula ini. Agak repot ya gambar kalau gambar sesuai kenyataannya. Nah, kemudian bayangan ini sudah ketemu ya, bayangan pertamanya. Kemudian ini yang kedua ini yang kita bisa kaji yang ini. Nah, jarak benda ini ke cermin yang kedua, cermin 2 yang ini, kita misalkan saja sebagai X. Ya, berarti nanti bayangan akhirnya adalah di sini. Panjangnya ini pasti sama dengan X juga. Y sama Y absen itu sama nilainya. X sama F aksen itu sama ya ukurannya. Nah, kemudian selanjutnya bayangan dari benda di cermin pertama dan bayangan dari benda di cermin kedua ini akan dipantulkan lagi. Akan menjadi benda untuk cermin pertama dan kedua gitu. Jadi akan dipantulkan lagi. Yang terjadi apa? Kita bisa ukur lagi nih. Ini benda 2 misalnya. Benda 2 akan dipantulkan oleh benda cermin 1. Katakanlah pemantulannya kita namakan ini sebagai jaraknya ya. Jaraknya misalkan sebagai apalah ya? Misalkan H. Ya. Berarti nanti ini akan dipantulkan cermin pertama itu dengan jarak H absen. Ya, ini H absen. H absen juga. Selanjutnya ini, yang ini. Pada cermin pertama kan ada bayangan. Bayangan ini kalau kita ukur jaraknya dari cermin kedua, yang ini. Nah, ini kita misalkan sebagai P misalnya. Nah, berarti bayangan dari ini akan ada di belakang cermin kedua. Jaraknya pun pasti sebesar P gitu.
Nah, ini ya. Nah, ini adalah P absen begitu. Nah, berarti kita baru dapat berapa nih? Baru dapat 4. Kita butuh satu lagi. Yang bisa dipantul yang mana? Ini ke cermin pertama balik lagi di posisi awal. Berarti yang ini. Ini masih bisa dipantulkan oleh cermin pertama. Caranya kita buat begini. Jaraknya kita lihat. Jaraknya dari cermin pertama yang ini. Nah, ini dia. Kita misalkan namanya R. Nah, berarti pemantulannya itu juga akan berjarak sejauh R juga di sini. Pak, jaraknya bukannya harus tegak lurus? Jaraknya harus tegak lurus. Oh, iya, sorry. Kalau tegak lurus berarti yang mana? Yang ini bisa mantul nggak? Tatar. Kalau yang ini nggak bisa mantul ya? Oh, berarti yang mantul yang ini ya? Yang ini akan mantul balik lagi di posisi ini. Ah, gitu. Jadi di tempat benda tadi akan ada satu bayangan lagi gini. Paham ya? Kan ini, benda yang ini akan punya jarak lagi dari cerminnya ya. Tunggu. Ini gimana nih? Benda ini dipantul ke sini ya. Oh. Nggak ketemu yang satu lagi ya. Tunggu. Harus ini ya, harus apa namanya? Gambarnya harus benar nih kayaknya, sudutnya baru bisa dapat ya. Nah, gini aja. Idenya ngerti nggak? Idenya aja lah ya. Idenya paham? Paham. Paham ya. Jadi sudah dapat gambaran lah ya. Ini kalau saya teruskan ini bisa salah ini soalnya gambarnya nggak pas. Bisa kita lanjut ke soal yang lain saja? Sudah paham? Bisa ya? Nanti kamu coba dulu lah pakai busur gitu, ya. Oke. Nomor 4 kira-kira idenya begitu. Kemudian coba saya lihat soal yang lain, mungkin di sini ada mana ya? Di soal LKS-nya ya. Ini lukiskan pembentuknya. Oke, tentang rumus yang satu lagi ya. Rumus yang satu lagi mengenai cermin datar itu yang ini. Tinggi Anjeli 1,6 meter. Jarak dari ujung rambut ke mata 12 cm. Apabila ia akan menggunakan cermin datar, berapa tinggi minimum cermin datar itu? Lukiskan pembentukan bayangannya. Oke, berarti tinggi minimum dari cerminnya itu minimal setengah dari tinggi bendanya. Ya, jadi kalau misalkan ini Angeliknya ya, misalkan begini saja, ini orangnya, ya kira-kira begini ini orangnya ya. Yang terjadi adalah pasti cermin yang digunakan itu setengah dari tinggi dia. Nah, cuman hati-hati di sini ada yang harus diperhatikan, posisi mata ya. Jadi posisi ini misalnya orangnya ya. Kira-kira begini. Aduh. Nah, misalkan saja ini orang tingginya itu 12 cm. 1,6 meter ya. Berarti kita bisa buat seperti apa nih? Cerminnya ya, cerminnya di depannya. Ini kurang tinggi ya. Sebentar, saya coba tarik supaya lebih tinggi. Gimana caranya? Nah, ini kayaknya lebih mudah nih. Nah, itu orangnya. Posisi mata ada di mana? Di sini ya. Matanya ada di sini misalnya. Nah, berarti kita bisa pakai garis bantu di sini, gini ya. Kita pakai garis bantu saja untuk mempermudah menganalisanya. Kemudian ini ada garis bantu lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menggunakan cermin yang tingginya itu minimal setengah dari tinggi benda. Nah, kalau gitu tinggi bendanya ada berapa?
tinggi Anjeli 1,6. Ini kita gambar dulu ya. Ini kita kasih buat keterangan lah, 12 cm. Berarti kalau yang ini 12 cm diukur dari ujung rambut sampai mata, maka sisanya ini 1,6 itu dari sini ya. Nah, begini ya. 1,6 kita kurangi dengan ini ya, 0,12. Berarti sisa berapa di sini? 1,48. Ya, 1,48 meter ya. Atau 148 aja lah kita buat ya. Itu ini 148 cm. Nah, kalau begitu kita sudah tahu nih. Tinggi minimumnya berapa nih yang harus kita buat? Pakai rumus. Tadi apa rumusnya? Tinggi cermin minimum. Tadi saya simbolkan pakai H minimum. H minimum itu yang ini ya. Yang besar, tinggi cerminnya. Setengah dari tinggi benda. Tinggi bendanya. Nah, berarti tingginya harus berapa itu? Di LKS ini juga sebenarnya sudah ada contohnya ya. Jadi nanti kita coba lihat yang ada di sini. Untuk menggambarnya nanti nih. Ini contoh yang di LKS ya. Saya coba share dulu. Nah, soal itu sama dengan yang ini. Soal yang ada di LKS ya. Jadi untuk menentukan tingginya itu tinggal buat seperti ini ya. Tingginya kita kurangi dulu. Ya, jadi jarak dia kurangi ke mata berapa, baru nanti hasilnya di bagi 2 ya. Nah, ujung-ujungnya berapa nih? Coba contoh ini ya. Messi bercermin di depan cermin datar. Tinggi Messi 1,6. Ini Messi 1,6. Jarak rambut ke mata 2 cm. Berapa tinggi minimum cermin datar sehingga seluruh bayangan Messi terlihat? Jika D, di sini ada D. D yang mana itu? Jarak ujung kepala ke mata. D itu 12. Oh, ini sama soalnya ya. Tiru aja lah ini ya. Ini salah ketik aja dia. Berarti jawabannya sama ya. Sama kayak gini. Bisa nanti ya nirunya? Bisa. Oke, itu aja lah. Intinya menggambarnya tinggal tiru ini ya. Kan yang diminta nanti gambarnya sama berapa tinggi minimumnya. Tinggal tiru caranya ini sama gambarnya tiru ini. Paham ya? Paham. Oke. Nah, itu untuk kasus yang kedua mengenai rumus. Nah, coba kita sekarang lihat contoh soal lagi yang berhubungan dengan peristiwa pemantulan pada cermin datar yang ada hubungannya dengan hukum Snellius ya. Saya lihat di situ ada soal nomor 5 nih. Nah, ini. Ya, coba nih pada cermin datar. Soal nomor 5. Sebentar ya. Mana dia? Nih, pokoknya yang ini tadi tinggal tiru ini aja lah, sama ternyata soalnya. Nomor 5. Hitung sudut datang dan sudut pantul pada setiap cermin dari gambar di atas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 3 buah cermin ya. 3 buah cermin ini dibentuk dengan posisi seperti terlihat pada gambar ini. Yang harus kita lakukan adalah kita tinggal menerapkan hukum Snellius ya. Untuk menghitung berapakah sudut sinar datang dan sudut sinar pantul terhadap garis normalnya. Nah, yang pertama apa? Di cermin yang ini, cermin yang di sisi kiri ini kita namakan saja sebagai cermin pertama ya. Nah, cermin pertama kita pakai garis bantu. Garis bantunya itu garis normal ya. Nah, kita gambar garis normal di sini. Nah, seperti ini, tegak lurus dengan cerminnya saja kita buat. Ini ya, mana dia supaya kelihatan ini. Nah, berarti sinar yang ini, sinar datang ini nanti akan dipantulkan. Nah, dipantulkannya bagaimana? Dipantulkannya itu akan membentuk sudut yang sama ya, begini kira-kira.
Jadi akan terpantul di benda kedua. Kira-kira begini. Nah, ini ya. Seperti ini. Berarti yang ini kita namakan saja sebagai apa istilahnya ya? Misalkan theta lah. Saya namakan ini theta ya. Kalau ini theta, berarti yang ini sinar pantulnya terhadap garis normal itu saya misalkan alfa. Nah, begini. Yang ini namanya garis normal. Nah, setelah itu sinar pantulnya ini ternyata mengenai cermin yang di bawah yang mendatar ini. Artinya dia akan dipantulkan kembali. Kalau begitu kita harus buat garis bantu di sini, sebuah garis normal yang tegak lurus dengan cerminnya ya. Kita buat begini. Nah, ini adalah garis normal untuk cermin yang kedua. Yang ini tadi kita namakan saja N1. Nah, terbentuk juga di situ sudut ya. Sudutnya kita misalkan saja namanya di sini sebagai beta. Dan saya istilahkan beta untuk sudut sinar datangnya ke garis normal kita misalkan beta. Nah, sinar datang ini akan dipantulkan kembali. Dipantulkan ke arah sini. Ternyata dia mengenai cermin yang ketiga gitu. Nah, beta ini sinar datangnya ya. Sudut yang dibentuk sinar datang pada cermin kedua dengan garis normalnya. Di sini kita misalkan istilahkan gamma aja nih. Yang ini gamma misalnya. Ya. Berarti sekarang sinarnya ini datang menuju cermin ketiga. Nah, berarti kita perlu tambahkan di sini garis normal untuk menerapkan hukum Snelliusnya. Nah, ini yang tegak lurus bidang. Begini ya. Nah, baru kita buat pemantulannya. Kira-kira pemantulannya itu begini. Nah, inilah yang terjadi nanti di ketiga cermin itu. Ini adalah N3. Nah, kita kasih nama lagi nih. Ini misalkan apa ya? Pi misalnya. Sudutnya. Kemudian yang ini kita misalkan apa saja? Apa ya? Gamma, delta. Saya misalkan apa ini ya? Lambda. Saya misalkan ini lambda. Nah, kita tinggal hitung nih. Pada cermin yang pertama ya. Cermin yang pertama. Besar theta itu akan sama dengan besar alfanya. Sebesar berapakah itu? Kita tinggal lihat. Kalau sudut ini 30, ini pasti berapa? Supaya tegak lurus nih. Ini kan 30 ya. Berarti supaya tegak lurus dengan garis normalnya sisanya pasti 60. Nah, kalau gitu ini udah pasti ketemu ya. Ini sudah pasti 60 derajat. Nah, begitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kemudian untuk cermin yang kedua. Yang di bawah. Besarnya sudut beta ini sama dengan besar sudut gamma. Ya. Nah, kita lihat. Di sini sudutnya yang ketahuan itu di sini ketahuannya 120 ya. Berarti kalau ini 60 ini pasti 30. Nah, 30 tambah 120 kan 150. Berarti otomatis di sini pasti 30 derajat. Kalau di sini 30 derajat sama tetap ya. Berarti ini juga tetap 60 derajat begitu. Bisa kan? Nah, selanjutnya pada cermin yang ketiga. Nah, cermin ketiga besarnya sudut psi itu sama dengan besar sudut lambda. Ya, ini berapa jadinya? Ini 100 ya. Ini 60, ini pasti 30 ya. Itu boleh ya pakai lambda? Boleh. Huruf Yunani. Kalau sudut itu boleh pakai huruf Yunani. Huruf Yunani kan ada banyak kan? Alfa, beta, gamma, kappa, delta, theta, tau, seperti itu. Jadi bebas sebenarnya untuk menentukan. Kalau kamu bingung pakai ini aja. Yang di sini I1, ini tetanya R1 gitu. Baru yang di cermin 2 I1 dan I2 R2. Yang di cermin 3 I3 R3 begitu. Biasanya simbol sinar datang kan I, sinar pantul sudutnya itu R biasa simbolnya.
Nah, kalau yang ini berarti berapa ini? 30 tambah 100. Ini berarti 50 ya. Kalau di sini 50 derajat, otomatis ini 40. Ini pasti 40 derajat nih. Ngerti nggak yang ini? Ngerti. Oke, bisa ya? Oke. Coba saya catat dulu. Oke, siap. Untuk simbol boleh pakai I dan R saja, nggak masalah. Di cermin 1, I1, cermin 2, I2 untuk sinar datangnya. Tidak harus seperti ini. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, kalau gitu coba kita lanjutkan dulu ke kasus cermin lengkung ya. Nah, ini. Yang selanjutnya kita coba. Cermin lengkung itu kan ada dua.
Jadi kita coba bahas dulu yang pertama ini mengenai cermin cembung dulu lah. Cermin cembung. Ya. Nah, untuk membuat sebuah cermin cembung itu kita membutuhkan menggambarnya begini saja. Misalkan ini saya punya garis bantu ya, saya buat lingkaran. Ya, jadi ini adalah sebuah garis bantu. Kemudian di sini saya buat sebuah lingkaran. Kira-kira ini lingkarannya. Saya letakkan posisinya tepat. Posisi horizontalnya di tengah-tengah ya. Diameternya ini begini. Saya bagi jadi 2 bagian. Ada. Selanjutnya yang namanya cermin cembung itu adalah suatu cermin yang melengkung dengan posisi bagian belakangnya itu ada di sini. Ini ya. Jadi yang diarsir itu seperti ini. Nah, kira-kira beginilah dia. Nah, ini jadi kalau kita lihat cermin ini kan punya jari-jari tadi. Jari-jarinya itu otomatis ada di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya itu adalah di sini. Ya. Titik ini adalah jari-jari. Saya namakan R. Nah, berarti saya bisa potong ini. Yang ini saya nggak pakai. Ini saya nggak pakai. Saya hanya pakai setengahnya saja, setengah bagiannya saja. Nah, kira-kira begini. Ya. Jadi sudah kelihatan ini jari-jari. Kalau jari-jari ini kita bagi jadi 2 bagian yang sama, ya, berarti jari-jari kita bagi jadi 2, jari-jari lingkarannya di sini. Nah, ini disebut sebagai titik fokus atau titik api. Ya, jadi titik yang ada di sini itu adalah pusat cermin. Pusat cermin itu adalah kita misalkan O. Nah, kalau sudah, yang harus dilakukan adalah gini. Karena bagian yang diarsir itu di belakang ini bagian belakang. Inilah contoh cermin cembung. Ya, jadi benda harus diletakkan di mana? Nah, nanti benda itu kita letakkan posisinya ada di depan sini gitu. Nah, ini. Jadi benda kita letakkan di sini. Nah, gitu. Nanti benda ini dengan ketinggian tertentu, dengan jarak tertentu dari pusat cermin, dari titik pusat cermin ini ya. Nah, itu nanti akan kita bisa tentukan bagaimana sifat bayangannya. Jadi secara umum ya gini, untuk cermin cembung ya itu akan menghasilkan bayangan yang bersifat divergen. Ada istilahnya bayangan yang dihasilkan akan bersifat divergen. Nah, divergen itu artinya menyebarkan sinar, menyebarkan sinar. Untuk pembentukan cermin cembungnya udah ngerti ya caranya nih? Sudah. Oke, nah kalau sudah, yang harus kita lakukan sekarang apa? Kita bisa mengetahui bayangan yang terbentuk dari sebuah benda yang kita letakkan di depan cermin. Ya, jadi kita buat di sini ini adalah bagian depan dari cermin. Kemudian yang ini adalah bagian belakang dari cerminnya. Adalah dengan cara menggambarkan menggunakan namanya 3 sinar istimewa. Jadi ada istilah 3 sinar istimewa. Nah, 3 sinar istimewa ini bisa kita terapkan untuk menentukan bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Nah, bagaimana 3 sinar istimewa yang terdapat pada cermin cembung? Yang pertama adalah begini, ya. Yang pertama ini sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi garis bantu tadi, ya ini kalau kita buat seperti ini, saya istilahkan ini adalah sinar datang. Ya, kemudian yang ini sinar datang, kemudian yang ini itu sumbu utama ya. Saya namakan SU, garis yang di tengah-tengah tadi, di tengah-tengah lingkaran tadi sumbu utama. Yang terjadi adalah sinar datang itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita buat ini nanti pemantulannya seolah-olah berasal dari fokus.
Nah, kira-kira begini. Nah, ya. Itu adalah sinar ini dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Nah, jadi bunyi 3 sinar istimewa yang pertama untuk cermin cembung itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama itu garis yang ini tadi ya, itu akan dipantulkan. Ya, ini akan dipantulkan ya, akan dipantulkan melalui fokus, melalui F. F itu titik fokus atau titik api istilahnya. Itu adalah 3 sinar istimewa yang pertama untuk cermin cembung. Nah, sinar istimewa yang kedua bunyinya seperti ini. Ya, sinar datang seolah-olah menuju fokus ya. Jadi kalau kita lihat ini pakai warna yang lain mungkin ini ya, warna ungu ya. Jadi apabila ada sinar datang ya, dia menuju fokus ya, ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kira-kira begini. Ya, jadi ini sinar datangnya. Ini sinar datangnya, kemudian ini adalah sinar pantulnya. Ini tadi sinar pantul. Nah, berarti bunyi yang kedua, sinar datang menuju fokus itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Saya namakan SU. Itu adalah 3 sinar istimewa yang kedua. Nah, yang terakhir untuk 3 sinar istimewa pada cermin cembung itu adalah seperti ini. Sinar datang menuju pusat. Ini ada ya, yang berikutnya ini. Ini ya. Oke, begini. Sinar datang seolah-olah menuju pusat atau jari-jari kelengkungan. Itu akan dipantulkan balik. Jadi sinar datangnya ini nanti dia akan dipantulkan balik, ini sinar pantulnya. Nah, kita akan melihat di sini dari 3 sinar ini akan terdapat minimal 2 titik yang atau 2 garis yang berpotongan. Kalau kita lihat garis yang berpotongan itu adalah yang ini di titik ini. Nah, berarti di situ akan terbentuk sebuah bayangan. Nah, bayangannya adalah yang ini. Jadi kalau kita lihat bayangan yang terbentuk itu adalah seperti ini, ya. Nah, kita bisa buatkan istilahnya ketinggian awal benda ini kita misalkan sebagai H. Kemudian tingginya sekarang jadi H absen, lebih pendek. Nah, dari 3 buah sinar istimewa ini, kalau ada 2 buah sinar yang berpotongan, itu akan menghasilkan bayangan. Minimal 2 sinar berpotongan ya. Nah, jadi sifat bayangannya ini apa? Nah, kita bisa buat di sini. Sifat bayangannya yang terbentuk pada cermin cembung ya. Pada cermin cembung ini sudah pasti maya. Kenapa maya? Karena berada di belakang cermin. Kemudian posisinya tegak. Nah, yang satu lagi sudah pasti diperkecil. Nah, ini adalah sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Sudah pasti ini gitu. Ini ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi tadi saya belum tuliskan ini satu lagi ya. Sinar istimewa yang satu lagi itu sinar datang menuju jari-jari kelengkungan. Ini akan dipantulkan ya, dipantulkan melalui jari-jari kelengkungan juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Sudah pasti maya tegak diperkecil. Nah, kalau kita lihat ukuran bendanya awalnya H, sekarang jadi H absen, ukurannya lebih kecil. Artinya dia mengalami bayangannya itu mengecil. Itu nanti berhubungan dengan yang namanya perbesaran. Nah, sebelum kita bahas perbesaran, kita harus tahu dulu ini secara matematik nanti akan ada persamaan seperti ini. 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Nah, ini adalah
persamaan yang bisa digunakan untuk semua cermin cekung, nanti juga bisa digunakan untuk lensa, ya. Jadi di rumus ini, ya, F itu merupakan titik fokus atau titik api istilahnya. Kemudian S ini adalah jarak benda ke cermin. Nah, ini juga bisa nanti S-nya itu ke lensa, kalau kita bahas tentang lensa. S absen ini merupakan jarak benda, bukan jarak benda ya. Ini jarak bayangan. Bayangan ke cermin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu kita tahu nilai dari jari-jari kelengkungan R itu adalah 2 kali fokusnya. Ya, di mana di sini kita buat R-nya itu adalah jari kelengkungan. Ya, nilainya 2 kali fokus. Nah, ini adalah rumus yang pertama yang bisa digunakan untuk cermin lengkung, untuk cembung dan cekung, ya. Nah, untuk kasus cermin cembung ini, karena dia sifatnya maya itu menandakan kalau nanti pada cermin cembung ini, ingat saja, sudah pasti fokus R, jari-jari kelengkungannya, dan S absennya ini bertanda negatif. Tanda negatif. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi sudah pasti nanti nilainya pasti fokus, jari-jari kelengkungan, S absennya bertanda negatif. Ya, hal itu menandakan kalau dia maya di belakang cermin. Ya. Nah, kemudian di sini ada rumus perbesaran. Nah, untuk rumus perbesaran ini disimbolkan sebagai M. Kalau kita lihat tadi dari pembentukan bayangannya, ini ukuran benda menjadi lebih kecil. Nah, itu bisa kita terapkan rumus ini, perbesaran. M itu adalah, kalau rumusnya di sini dikatakan perbesaran, itu bisa saja pengecilan maksudnya. Ya, perubahan ukuran dari bendanya. Bisa makin besar, bisa makin kecil. Nah, kita pakai rumus ini. S absen per S. Nah, dengan catatan tadi ingat, S absennya ini negatif untuk cermin cembung. Karena negatif, makanya dia mengecil, gitu. Ya. Atau boleh juga ini nanti tinggi bayangannya dibagi dengan tinggi benda. Nah, boleh pakai ini, tanda mutlak. Tanda mutlak menyatakan kalau bendanya itu nilai hasilnya nanti dianggap positifnya saja, diambil positifnya saja, ya. Jadi kalau H di sini itu menyatakan tinggi benda, sementara kalau H absen di sini menyatakan tinggi bayangan. Nah, seperti itulah yang terjadi pada cermin cembung. Sampai sini paham? Nah, rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S absen dan rumus perbesaran ini tidak hanya dipakai untuk cermin cembung, tapi bisa juga dipakai di cermin cekung dan juga lensa gitu. Ya. Perbedaannya cuma begini. Kalau pada cermin cembung sudah pasti fokusnya, jari-jari kelengkungannya, kemudian jarak bayangan ke cermin itu pasti bertanda negatif. Nah, itu kasus khusus yang terjadi di cermin cembung. Ada pertanyaan untuk cermin cembung ini? Tidak. Tidak ya. Oke. Jadi dalam menentukan bentuk bayangannya itu bisa menggunakan 3 sinar istimewa. Nah, 3 sinar istimewa yang ini itu nanti mirip dengan 3 sinar istimewa yang terjadi pada cermin cekung, gitu. Ya. Nah, coba saya cari dulu ada soalnya nggak ya yang cembung di soal di LKS. Oh, ini ada. Cermin cembung. Kita coba bahas soal yang ada di LKS dulu ya. Tentang cermin cembung. Nah, ini. Nah, di sini soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 di situ. Oke. Benda diletakkan di depan cermin cembung dengan jarak. Nah, berarti data yang diketahui dari soal ini cermin cembung kata kuncinya ya. Berarti jaraknya itu berarti S. Jarak benda ke cermin 12 cm. Bayangannya terbentuk 4 cm di belakang cermin. Artinya S absennya. Ingat, S absennya pasti negatif. Ya, seperti ini. Oke.
Yang ditanya di soal ini berapakah fokusnya dan jari-jari kelengkungannya. Ya tinggal pakai rumus tadi saja ya. Rumusnya kan tadi 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S absen. Berarti 1/F sama dengan 1 dibagi 12 ditambah 1 dibagi min 4. Nah, tinggal kita hitung nih. 1/F sama dengan 1/12 dikurangi dengan 1/4. 1/4 ini kita samakan dengan apa penyebutnya? 3/12. Nah, ujung-ujungnya kita dapat begini ya. 1/F sama dengan min 2/12. Berarti F-nya sebesar min 6 cm. Kalau F-nya sebesar 6 cm, berarti jari-jari ini kan 2 kali fokusnya. Berarti jari-jarinya adalah sebesar 2 kali min 6 cm. Berarti R-nya adalah min 12 cm. Bisa ya untuk yang soal ini? Coba saya catat dulu. Sifat bayangannya sudah pasti maya tegak diperkecil. Itu khusus untuk cermin cembung. Sudah. Ya. Oke, coba saya lihat lagi adakah soal yang berhubungan dengan cermin cembung dulu sebelum kita bahas cermin cekungnya di soal nomor 10 ini. Nomor 10 ternyata soal cermin cembung juga. Ya. Nomor 10. Nih, nomor 10. Jarak bayangan yang terbentuk sebesar 1/8 kali jarak bendanya. Berarti di sini dikasih tahu dan bayangan berada di belakang cermin cembung yang memiliki jari-jari. Kata kuncinya kita lihat ada kata cermin cembung. Berarti di sini kita sudah pasti tahu ya di sini jarak bayangan yang terbentuk itu S absen. Ya. Katanya itu 1/8 kali jarak benda. Nah, tapi ingat S absennya itu harus bertanda negatif karena cermin cembung. Nah, berarti kita buatnya seperti ini. Bayangan berada di belakang cermin itu menandakan kalau S absennya negatif. Jari-jari kelengkungannya itu R. R-nya di sini juga negatif. Negatif 32 cm. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah S-nya dan S absennya. Oke. Nah, kita tinggal masukkan saja ke persamaannya ya. Kita kan tahu nih ya, karena R itu nilainya adalah 2 kali fokus, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Rumusnya kan 2/R saja kita buat ini. 2/R ini kan sama saja 1/F. Ya, 2/R sama dengan 1/S tambah 1/S absen. Nah, kita tulis saja begini. Berarti 2/-32 sama dengan 1/S. Kita tambahkan saja dengan ini. 1/S absennya kita ganti jadi min 1/8 S. Nah, kalau sudah, ini berarti 2 per atau min 2 per min 32 ini sama dengan ya 1/S kita kurangi dengan 8/S. Nah, begini. Ya. Jadi dapatnya min 2/32 sama dengan ini min berapa nih? Min 7 ya. 7S. Berarti S-nya tidak lain adalah ini. S-nya itu tidak lain adalah 32 dikali 7. Tanda minnya kan sudah kita bisa coret ya. Tanda negatifnya ini kita bisa coret di sini. Ujung-ujungnya dapatnya ini bagi 2. 32 bagi 2, 16. 16 kali 7. Berapa itu? 12. Iya, itulah nilainya ya. Jadi berapa ini? 16 kali 7 ya? 1, 2. 112 cm. Gimana bisa?
Bisa ya? Nah, pokoknya ingat, kata kuncinya adalah kamu tinggal lihat. Kalau ada kata cermin cembung, sudah pasti fokus, S absen, dan jari-jari kelengkungannya negatif. Gitu. Oke, itu untuk cermin cembung. Nah, sekarang kita bahas cermin berikutnya. Ya, untuk cermin berikutnya itu disebut cermin cekung ya. Nah, jadi ini. Nah, kalau cermin cekung ini ada banyak yang harus diingat ini. Cermin cekung ya. Cekung. Nah, cermin ini sering disebut sebagai bersifat konvergen. Bersifat cermin yang bersifat konvergen. Konvergen itu artinya dia mengumpulkan sinar. Dia bisa mengumpulkan sinar. Nah, itulah yang disebut dengan konvergen. Nah, atau sering disebut pada cermin cekung, ya kita bisa buat seperti ini, sama kayak tadi ya. Kita coba pakai bantuan garis mendatar seperti ini. Kita ambil sebuah lingkaran. Untuk mengkajinya, kita buat begini saja. Ya, kita ambil sebuah lingkaran. Misalkan ini lingkaran. Kita letakkan di sebuah di sini kita buat posisinya, kita bagi lingkaran ini menjadi dua ya. Nah, seperti ini misalnya. Kalau sudah, kita kan tahu nih, di situ akan di tengah-tengah ini akan ada jari-jari R. Jari-jari. Nah, yang namanya cermin cekung itu bagian yang belakang cermin adalah di sini. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira begini. Berarti saya pakai hanya setengah lingkarannya saja. Jadi saya potong ini saya potong. Sorry. Yang ininya saja. Yang ini saya ambil. Yang ini juga saya hilangkan. Nah, bagian ini. Ya. Nah, bagian belakangnya yang mana? Bagian belakang ada di sini. Ini bagian belakang. Ya. Nah, berarti yang di sini adalah bagian depan dari cerminnya. Nah, jari-jari kalau kita bagi jadi dua, ini namanya fokus, ya. Bagi dua bagian yang sama panjang. Kemudian di titik ini itu namanya titik O misalnya, pusat cerminnya. Kemudian tadi garis bantu ini kita istilahkan itu sebagai sumbu utama. Saya misalkan saya buat ini SU singkatan, ya. SU itu sumbu utama. Nah, kalau pada cermin cekung, ya, sifat bayangan yang terbentuk itu bisa banyak gitu, ya. Jadi banyak. Jadi untuk mengetahui sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung itu dibutuhkan 3 sinar istimewa. Ya, jadi kita harus tahu yang namanya 3 sinar istimewa untuk cermin cekung. Ya, nah mirip dengan yang tadi, yang cermin cembung. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Yang pertama ya, yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama ini akan dipantulkan melalui fokus begitu ya. Contohnya bagaimana? Kita misalkan ambil sebuah benda ya. Benda ini saya letakkan misalnya sembarang saja ya. Misalkan di mana ya? Di sini saja. Di antara fokus dan jari-jari kelengkungan. Saya ambil sembarang di sini ya. Nah, saya terapkan nih, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Artinya begini, akan ada sinar sejajar sumbu utama menuju ke cerminnya. Nah, ini ya. Sinar datang ini sinar datangnya sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Jadi fokusnya itu ini. Nah, ini fokus. Nah, seperti ini. Inilah sinar istimewa yang pertama untuk cermin cekung. Yang kedua begini, sinar datang menuju fokus ya. Sinar datang menuju fokus itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama gitu.
Nah, jadi yang kedua, sinarnya begini. Sinar datang menuju fokus. Jadi ada sinar di sini menuju fokus misalnya. Ini seperti ini. Ini yang kedua ya. Ini ya. Ini sinar datang. Sinar datang. Nah, ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Inilah sinar pantulnya. Nah, yang ketiga, untuk sinar istimewa pada cermin cekung ini, itu disebut begini, sinar datang melalui ya, melalui air, melalui jari-jari kelengkungan, ini akan dipantulkan melalui jari-jari kelengkungan tersebut juga gitu. Nah, jadi itu yang ketiga. Nah, kalau kita gambar di kasus ini ya akan terbentuk seperti ini. Sinar datang melalui air ya, mengenai ujung dari bendanya seperti ini ya. Itu akan dipantulkan kembali dari air. Ini sinar datangnya dipantulkan kembali dari air. Sinar pantul. Sorry. Ini kalau nggak pas ya. Sebentar. Gambarnya kurang pas. Dia harus dari air ya. Berarti ini harus dari air. Nah, begini. Ini sinar datangnya. Sinar pantulnya juga dari situ. Sinar pantulnya ini. Nah, syarat bayangan terbentuk itu adalah minimal terdapat 2 buah sinar istimewa yang saling berpotongan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terdapat sinar yang berpotongan di sini. Ya, di titik ini. Kita lihat di sini, di titik yang ini, ada 2 sinar, dari 3 itu yang berpotong. Nah, kita bisa gambar bayangan yang terbentuk. Jadi, bayangan yang terbentuk seperti ini jadinya. Nah, tuh. Kalau kita lihat, ukurannya itu jadi lebih tinggi. Ya, dari awalnya, posisi benda awalnya ini memiliki ketinggian sebesar H. Ternyata sekarang jadi H absen. H absennya lebih tinggi. Gitu. Nah, berarti dari situ kita bisa dapatkan untuk kasus kalau ada benda diletakkan di antara fokus dan jari-jari kelengkungan, ya, akan menghasilkan bayangan yang terbalik, ukurannya lebih tinggi berarti diperbesar. Nah, dengan catatan begini, semua bayangan kalau ada di depan itu sifatnya pasti nyata. Tapi kalau bayangan berada di belakang itu sifatnya pasti maya, gitu. Nah, jadi pada cermin cekung ini ada syarat yang harus kamu ingat ya. Jadi ingatnya begini saja ya. Pada cermin cekung di antara ruang ini titik O sampai ke fokus itu disebut sebagai ruang 1 ya. Jadi ini ruang 1. Ruang 1 itu di antara O sampai ke fokus. Di antara fokus sampai ke jari-jari itu disebut ruang 2. Di belakang jari-jari kelengkungan itu disebut sebagai ruang 3. Nah, jadi kita tandai saja begini ya. Nah, ini sampai sana. Kalau ruang 2 itu hanya ini di antara fokus sampai jari-jari kelengkungan. Ruang 1 itu adalah di antara pusat cermin sampai ke fokus. Nah, di belakang cermin itu disebut ruang 4. Nah, gini. Di belakang cermin sampai tak terhingga ke sana itu disebut ruang 4. Nah, ada triknya. Untuk mencari sifat bayangannya, karena ini bayangan yang terbentuk itu sifatnya beda-beda, maka kita perlu mengingat aja begini. Ruangan benda, ya. Jadi, ruang di mana benda berada, ditambah dengan ruang bayangan, 5. ya harus 5, begitu ya. Harus bernilai 5. Nah, kalau udah tahu ini mah udah gampang ya. Jadi contohnya kayak tadi kasus tadi ya. Misalnya ya kasusnya begini. Kayak tadi kita letakkan bendanya di antara fokus sampai jari-jari kelengkungan. Berarti itu ruang 2. Ruangan benda berada 2. Nah, ini harus sama dengan 5. Berarti ruangan bayangan adalah 3. Nah, 3 ini posisinya angkanya kita bisa tahu. Ruangan bayangan di 3.
3 itu posisinya di depan. Ya. Kalau di depan itu sifat bayangannya pasti nyata ya. Kalau sifat bayangan di depan itu pasti nyata dan terbalik. Kalau di belakang itu sifat bayangannya pasti maya. Nah, jadi pada kasus contoh yang ini, ketika benda berada di ruang 2 ini, sifat bayangannya itu sudah pasti nyata, kemudian terbalik, dan lihat angka ini. Awalnya benda berada di ruang 2. 2 menjadi 3, artinya ini diperbesar. Berarti tambahkan saja sifat bayangannya pasti diperbesar. Gitu. Paham ya? Jadi angka bendanya kalau lebih kecil dari bayangan, itu berarti diperbesar. Tapi kalau angka bayangannya lebih kecil dari angka bendanya berada, itu berarti diperkecil nanti sifatnya. Paham? Paham. Oke ya. Jadi contoh kalau benda di ruang 3. Nah, benda di ruang 3 itu nyata terbalik diperkecil gitu. Nah, ada kan khusus di sini ya. Bila benda di F. Nah, jadi ingat sifat bayangannya dapat kita simpulkan begini, beda-beda ya. Sifat bayangan pada cermin cekung ini itu beda-beda ya. Yang pertama yang sering seperti ini. Bila benda di R ya, sifat bayangannya adalah nyata ya. Jadi kalau bendanya berada di R, sifatnya adalah nyata. R itu maksudnya nomor 3 ya? R itu bukan nomor 3. R itu adalah jari-jari kelengkungan. Nomor 3 itu adalah di setelah R gitu. Ngerti kan? Ruang 3 itu adalah di belakang R. Kalau tepat di R, itu sifat bayangannya ini. Kalau benda berada tepat di R, sifat bayangannya pasti nyata, terbalik, sama besar. Ya, itu untuk cermin cekung. Kemudian yang kedua, ya di sini bila benda di fokus, diletakkan tepat di fokus, yang terjadi adalah tidak terbentuk bayangan. Tidak terbentuk bayangan. Nah, kalau yang tadi kayak tadi ya, kalau misalnya benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3 ya. Keempat, kasus yang mungkin nanti gini aja. Benda di ruang 3 ini bayangan pasti di ruang 2. Nah, yang kelima yang mungkin nanti gini. Benda berada di ruang 1. Ini berarti bayangannya akan ada di ruang 4. Nah, sifat bayangannya ini beda-beda ya. Beda-beda. Bedanya adalah yang ini pasti nyata dan terbalik. Ya. Terbalik. Ya. Jadi untuk yang ini bendanya itu pasti sama dengan ketika benda berada di sini juga sama, nyata terbalik ya. Perbedaannya adalah kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 ini pasti diperbesar. Ya, perbesar. Sementara kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 4 ini pasti bendanya akan diperkecil ukurannya. Bayangan di ruang 2 ya? Ya. Kalau bayangan di ruang 2 ya diperkecil. Nah, kalau bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4 itu pasti sifatnya maya. Maya itu pasangannya pasti tegak. Ya. Nah, ukurannya angka 1 jadi angka 4, itu pasti diperbesar gitu. Karena angka 1 jadi angka 4. Nah, ini yang mungkin ya. Kalau kalau benda di ruang 4, apa sifat bayangannya? Nggak bisa ya? Nggak ada bayangan ya. Orang bendanya di belakang cermin gitu. Ini ngerti ya? Ngerti. Oke, nah rumus yang digunakan itu sama dengan yang ini tadi. Ya, rumus yang di cermin cembung. Perbedaannya adalah rumus ini kalau digunakan di cermin cekung, jangan dipakai syarat ini. Syarat ini hanya berlaku untuk cermin cembung. Jadi kalau untuk cermin cekung, tinggal pakai rumusnya. Nah, perbedaannya adalah kalau di cermin cekung, fokusnya S absennya bernilai negatif itu saat maya. Ini.
Jadi S absen akan bernilai negatif itu hanya terjadi saat di sini. Ya, S absennya itu negatif, tandanya S absennya negatif ya. Itu terjadi hanya pada saat bayangannya di ruang 4. Kalau yang lain enggak. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba buat contohnya ya. Contohnya untuk kasus yang ini. Kita coba lihat di sini ada soal nomor, ini nomor 7 lah kita coba bahas. Oke, nomor 7 sebagai contohnya. Dikatakan di soal ini diketahui benda tingginya, berarti diketahui di sini ya. Benda tinggi itu simbolnya H, hanya 15 cm, diletakkan 75 cm di depan cermin cekung, berarti S-nya itu 75 cm. Diketahui jari-jari kelengkungan, R-nya itu 60 cm, itu berarti kita bisa cari fokusnya. Fokusnya adalah R dibagi 2, yaitu sebesar 30 cm. Nah, yang ditanya di soal ini ada 3 ya. Yang pertama dia mintanya S absennya berapa? Jarak bayangan ke cermin. Yang kedua yang ditanya tentukan besar perbesarannya dan tinggi bayangan H absen. Nah, yang ketiga diminta lukis bayangan dengan skala 1:15. Wow, ini harus pakai penggaris nih ya. Lukis bayangan. Lukis bayangan dan sifat bayangan. Nah, yang bisa kita langsung dapat ini apa? Kalau kita lihat di sini, yang bisa kita langsung dapat adalah sifat bayangannya. Ya, benda berada di ruang berapa ini? Kalau kita lihat, jarak benda ke cermin kan 75. Fokusnya 30. Berarti ruangan benda pasti di ruang 3. 3. Nah, karena ruangan bendanya 3, berarti ruangan bayangan 2. Angka 3 jadi angka 2, berarti makin kecil. Nah, otomatis sifat bayangannya untuk yang C ini langsung bisa kita jawab ya. Tanpa kita lukis saja, kita bisa jawab sifat bayangannya sudah pasti nyata, terbalik, dan besar. Angka 2 jadi angka 3 jadi angka 2. Makin kecil. Diperkecil. Nah, gitu ya. Tinggal bandingkan. Awalnya benda berada di ruang berapa. Kalau angkanya makin kecil diperkecil. Kalau angkanya makin besar jadi makin besar gitu. Nah, ini nanti sifat bayangannya sudah pasti nih. Nanti kita tinggal lukis. Cari dulu S absennya ya. Berarti untuk yang A itu kita tinggal masukkan datanya ke persamaan. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S absen. 1/30 sama dengan 1/75 ditambah 1/S absen. Berarti 1/S absen adalah 1/30 dikurang 1/75. Nah, ini berapa nih? 1/S absen. Bisa bantu berapa ini nilainya kalau kita hitung nih? Coba saya hitung. S absennya 50. 50 ya? Iya. Oke, 50 cm ya. Atau biasanya bisa juga pakai gini ya. Kalau cari S absen itu tinggal buat apa ya? Perkalian bagi penjumlahan di atas ini ya, S kali F ya. Dibagi S tambah F. Kali bagi. Kebalik ya. Ya seperti ini ya. Coba pas nggak itu ya? Kalau 30 kali 75 dibagi 105. Bukannya Kebalik. Min F. Enggak ya? Oh ya, ini S absen ya. Kebalik ya. Enggak bisa. Intinya dapat ya? Oke. Intinya kalau bisa matematika pasti dapat. Nah, S-nya 50. Nah, ini membuktikan tandanya kan positif. Positif itu artinya nyata. Bayangan yang dihasilkan pasti nyata. Nah, kemudian kita bisa cari
yang B-nya. B-nya perbesaran. M-nya adalah S absen per S. Nah, berarti berapa nih? 50/75. Ini ya. 2/3 ya. Berapa? 2/3. 2/3 kali ya. Nah, ini artinya diperkecil. Karena dia ukurannya makin kecil ya. Kemudian kalau cari H absen per H sama dengan S absen per, atau ini sama dengan M saja ya. Nah, berarti H absennya adalah 2/3 dikali H. 2/3 dikali tingginya tadi berapa itu? 15 cm. Berarti H absennya 10 ya. 15 bagi 3, 5 kali 2, 10 ya. Ini bisa ya? Bisa. Nah, yang terakhir di sini melukis bayangan. Nah, ini yang harus pakai betul ya nilai apanya. Nah, kalau mau lukis secara tepat kita harus pakai penggaris ini. Ya. Untuk sifat bayangannya kita sudah jawab tadi ya. Sekarang tinggal lukis. Nah, saya pakai perkiraan saja ya, tapi kamu nanti coba pakai penggaris ya. Saya nggak punya penggaris di sini. Saya pakai garis bantu dulu. Nih, garis bantunya adalah ini. Sumbu utama sebagai sumbu utama. Setelah itu saya akan buat sebuah cermin cekung ya. Cermin cekung berarti sebuah lingkaran begini. Aduh. Ini kenapa nih? Nah, sebuah lingkaran mungkin begini saja. Mungkin begini. Dengan jari-jarinya itu di tengah-tengah ini ya. Nah, ini. Anggap ini tengah-tengahnya, ini R-nya. Berarti ini fokusnya. Nah, seperti ini. Saya potong, saya ambil sebagian saja yang ini. Dia berada di ruang 3 ya. Tapi ngukurnya harus benar nanti ini. Kalau kamu buatnya, kamu harus buat sebuah lingkaran yang jari-jarinya bisa perbandingan 1/15 atau langsung aja pakai angka real. Misalnya ini, fokusnya kalau di sini 30 fokusnya berarti kamu bisa buat 30 cm. Kalau enggak bagi 15 itu 2 cm. Ya, skalanya juga nggak masalah. Nah, misalkan ya, anggap jari-jarinya ini saya sudah ketemu 30 cm. Ya, jadi ini yang diarsir di sebelah sini. Anggap ini misalkan 30 cm. Yang terjadi adalah kita harus letakkan bendanya itu 75 cm. 75 cm kira-kira di mana itu? Ya, di sini. Nah, di sini lah kira-kira. 30 berarti harus lebih besar dari ini sedikit. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, tuh. Tingginya harus dibuat setinggi ini real ya. 15 cm. Kalau pakai skala 1/15 berarti ini boleh 1 cm kamu buat. Nah, tapi kalau mau real itu anggap ini 15 cm gitu. Nah, katakanlah tingginya harus buat nanti 15 ya. Ngerti maksud saya ya? Ngerti. Oke, nah kalau sudah tinggal buat minimal gunakan 2 sinar istimewa. Jadi saya pakai sinar istimewa yang ini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, saya pakai sinar datang sejajar sumbu utama. Ini akan dipantulkan melalui fokus. Jadi nanti akan ada pemantulan di fokus seperti ini. Ups, mana nih? Mana fokusnya? Begini. Dia akan dipantulkan melalui fokus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, sinar datang menuju fokus. Yang kedua. Yang kedua ini. Saya buat ada sinar yang datang menuju fokus. Nah, ini. Nah, coba saya buat dia menuju ke fokus. Ini berarti harus begini. Dari sini. Ini akan dipantulkan. Ini sinar datangnya. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kira-kira begini ya. Nah, ini sudah dapat perpotongannya nih. Ya. Perpotongannya sudah ketemu nih. Minimal kita pakai 2 saja, kalau ada titik perpotongan di sini sudah bisa itu. Nah, berarti inilah jawabannya. Kalau ini gambarnya benar, ya, sesuai dengan ukuran atau pakai skala nanti akan ketemunya begini. Nah, kalau kita ukur nanti jaraknya ini, asal ini benar ya.
bayangan ini ke cermin ini pasti 50 gitu. Ngerti ya? Ngerti. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Kalau tidak ada mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Oke ya. Nanti ini saya kirim filenya. Ya, itu dulu lah ya untuk hari ini. Sudah siang. Oh, oke. Thank you, Pak. Bye, bye, guys.